Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi di Rabu 21 April 2021. Firman Tuhan kita akan baca dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Tema kita hari ini, belas kasihan Yesus. Mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Kami boleh menikmati kasih karunia Allah, diizinkan mengalami kasih Tuhan di hari baru ini. Dan pagi ini dalam kerendahan hati kami menghadap Allah yang kudus, kami rindu membaca firman Tuhan, kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami. Berbicaralah kepada kami ya Allah. Hati kami siap mendengar, telinga kami siap mendengar. Ampuni kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Belas kasihan Yesus, Masena Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Salah satu buktinya adalah manusia membutuhkan istirahat karena capek ketika melakukan sebuah pekerjaan, apalagi jika pekerjaan itu menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Para rasul dalam pembacaan kita hari ini menyampaikan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Dan karena banyaknya orang yang datang kepada mereka, maka hal itu membuat para rasul tidak memiliki kesempatan untuk makan. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka dapat beristirahat. Ayat 31. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak, namun mereka tetap membutuhkan waktu istirahat, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Namun sayangnya, ketika mereka hendak beristirahat, orang banyak itu terus mengikuti mereka. Yesus melihat orang banyak itu serta seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kesempatan itu Yesus tidak menyuruh mereka pulang ataupun menolak untuk mengajar. Namun kesempatan itu digunakan untuk mengajar orang banyak itu. Yesus bukan berarti mengabaikan kondisi para murid, namun belas kasihan Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Saudara yang Tuhan kasihi, seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu untuk beristirahat ketika melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun keadaan tersebut janganlah menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus. Sebab menjadi pewarta kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak hal. Tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Tetaplah menunjukkan perhatian kepada semua orang, dan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dalam kepedulian. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dalam persekutuan dengan Engkau pada pagi ini. Kami sungguh menikmati pengajaran-pengajaran dari firman-Mu. Belajar dari pribadi Yesus yang terus melayani dan mengasihi setiap orang.
Kiranya kami terus dimampukan untuk juga menyatakan pelayanan-pelayanan kami, mewartakan kebangkitan Kristus dalam kondisi dan keadaan apapun. Hidup kami senantiasa diliputi oleh kepedulian bagi sesama. Hari ini kami mau berjalan dalam siara hidup kami. Tuhan tolonglah kami, peliharakan dengan baik, berkati kami dan keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, sehingga kami berjalan dalam tuntunan kasih-Mu yang ajaib. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka semua. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kasihi dan lindungi. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan mereka, yang bersuka cita karena ulang tahun, karena keberhasilan Tuhan sempurnakan syukur mereka, dan yang mengalami masa-masa tua Tuhan kuatkan mereka tetap sehat. Berkati saudara-saudara kami yang terus bergumul dalam hidup dan keluarga, perjuangan-perjuangan mereka, kiranya Tuhan selalu hadir, menunjukkan setiap jalan dan apa yang mereka hadapi dikokohkan oleh Tuhan. Berkati semua pejuang garda terdepan hari ini, TNI Polri, BNPB, para medis, melaksanakan tugas mengatasi wabah COVID-19, juga pemerintah kami diberikan hikmat, menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan baik. Bapa di sorga, ini doa syukur kami bersama pagi ini, kami sampaikan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita. Tuhan memberkati, selamat pagi dan shalom.